Yusuf membuat pengakuan palsu di hadapan Ferit bahwa dia pernah melakukannya dengan Seiran. Dari situ Ferit menganggap jika lebih dari satu pria yang ada dalam hidup Seiran. Sedangkan Seiran sendiri tidak menyangka jika Yusuf berani berbohong di hadapannya. Mantan pacarnya itu ia tampar lalu ia usir keluar dari kamarnya. Di luar, Sultan mendengarkan percakapan yang terjadi di dalam. Ferit berkata kepada Seiran, akhirnya ia tahu alasannya kenapa dia tidak menginginkannya. Seiran mencoba membela diri jika apa yang dikatakan Yusuf adalah bohong. Ferit mengatakan jika saksinya telah jelas, kenapa ia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Seharusnya Seiran malu dengan fakta ini. Seiran hampir saja menampar Ferit karena menganggap dirinya murahan. Akan tetapi suaminya itu berhasil menangkapnya. Seiran hanya bisa menangis. Apapun yang ia jelaskan tidak dipercaya Ferit. Setelah pertengkaran ini, Ferit mengajak Abidin untuk keluar mencari kesenangan. Sedangkan Seiran mengirimkan pesan kepada Yusuf untuk mengajaknya bertemu di gazebo. Abidin bertanya kepada Ferit apalagi yang terjadi padanya. Ferit menjelaskan jika Seiran memang benar-benar masih merindukan Yusuf. Sekarang ia jadi tahu maksud perkataan Qasim, bahwa Seiran ia kurung dan ia paksa menikah dengannya. Itulah alasan kenapa Seiran tidak benar-benar menginginkannya. Di sisi lain, Seiran memarahi Yusuf. Ia ingin Yusuf mengerti jika dirinya dan Ferit telah menikah. Seharusnya dia tidak berbohong. Yusuf berdalih jika ia melihat Seiran tidak bahagia. Seiran menegaskan untuk tidak mencampuri urusannya. Yang ia tahu wanita yang telah menikah tidak boleh ada pria lain. Dari kejauhan Putri Ibrahim melihat mereka. Ferit sedang bersenang-senang minum di klub malam. Ia kemudian dihampiri teman wanitanya saat masih di luar negeri. Teman lamanya itu membawa satu teman lagi. Mereka pun berkenalan untuk mengakrabkan diri. Seseorang diam-diam mengambil foto lalu mengirimkannya kepada Pelin. Ferit langsung mengaku kepada teman wanitanya jika ia telah menikah. Meskipun begitu, teman wanitanya itu tidak peduli dan terus menempel. Sementara itu, Pelin yang terbakar cemburu langsung mendatangi klub malam itu. Di situ ia melihat Ferit sangat akrab dengan teman wanitanya. Pelin kemudian mengaku sebagai pacar Ferit. Mendengar itu, teman wanita Ferit merasa heran. Bukankah Ferit telah menikah? Pelin mengaku akan menjelaskan, akan tetapi mereka harus berbicara di luar. Setelah itu terjadilah keributan, di mana Pelin tidak ingin Ferit didekati siapapun. Seorang wartawan mengambil foto saat momen tersebut. Abidin mengejar wartawan tersebut lalu mengajaknya bernegosiasi. Hanya saja wartawan itu tidak bisa janji karena ia harus bersikap profesional. Ferit memberitahu Pelin jika semua ini salah paham. Ia bersikap berlebihan. Jika sudah begini akan timbul masalah besar. Pelin merasa kesal karena terus disalahkan. Padahal menurutnya apa yang ia lakukan karena tidak ingin kehilangan Ferit. Ketika sampai di rumah, Ferit melihat lampu kamar Ifakat masih menyala. Jadi ia ingin menggunakan tangga untuk masuk ke dalam kamarnya. Akan tetapi Yusuf memergokinya. Ferit mengancam untuk tidak mencampuri urusannya. Selain itu, Yusuf diperingatkan untuk tidak mendekati Seiran lagi. Sesampainya di dalam kamar, Ferit membaca pesan yang ditulis Seiran, bahwa tadi Latif dan Ifakat menanyakan dirinya. Hanya saja Seiran mengatakan bahwa ia berhasil mengatasinya. Ferit mengaku bangga memiliki istri seperti Seiran. Diam-diam ia berniat mencium istrinya itu, akan tetapi ia tidak berani. Padahal sebenarnya Seiran belum tidur. Keesokan paginya Seiran bangun terlebih dahulu. Ia sengaja batu agar Ferit ikut bangun. Karena tidak berhasil, Seiran kemudian mengambil baju lalu membanting pintu kamar mandi. Seketika itu juga Ferit terbangun. Hanya saja ia kemudian teringat jika masalahnya belum selesai. Untuk itu ia menghubungi Abidin. Sebab sopir sekaligus sahabatnya itu sedang mengatur janji dengan wartawan. Ferit menggoda Seiran mengenai keterpaksaannya menikah. Seiran terlanjur kesal, jadi ia tidak menanggapinya. Abidin mengajak negosiasi wartawan agar ia menghapus foto yang diambilnya. Akan tetapi ternyata wartawan itu memberikan alasan yang bertele-tele. Ketika sarapan, Ifakat menegur Ferit karena sibuk dengan handphonenya. Ferit mengaku jika ia sedang memiliki urusan penting. Abidin memberitahu Ferit jika wartawan itu tidak mau diajak bernegosiasi. Jadi Ferit diminta untuk mencari cara lain.
Terpaksa, Ferit menghampiri ayahnya untuk meminta bantuan. Ifakat mencium sesuatu yang tidak beres, jadi Ferit diminta berbicara di hadapan semua orang. Ferit menceritakan jika tadi malam ia tidak bisa tidur. Setelah itu, ia diam-diam keluar dari rumah untuk mencari udara segar. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Pelin, teman kampusnya. Di dapur, Putri Ibrahim sedang menyuapi Yusuf. Jelas hubungan mereka semakin dekat saja. Sultan yang menyaksikan itu langsung marah. Ia tidak ingin gadis itu dekat dengan Yusuf, sebab ia telah tahu kartunya. Ferit meneruskan jika kepergiannya tadi malam tanpa sepengetahuan Seiran. Pelin dan sahabat wanita Ferit sedang bertengkar. Ferit mencoba melerai, tapi tiba-tiba seorang wartawan mengambil foto. Mendengar itu, Orhan marah besar. Kenapa juga Ferit harus keluar malam-malam? Ferit mengatakan jika kali ini bukan salahnya. Orhan semakin ngegas. Jika Ferit tidak keluar, maka kejadian ini tidak pernah terjadi. Gulgun kemudian membujuk suaminya untuk mencarikan solusi atas permasalahan putra mereka itu. Gulgun kemudian menghubungi Kazim, memberitahukan jika rumah dan tanah yang ia inginkan sudah didapatkan. Selain itu, rencananya keluarga mereka akan mengajak Suna berbelanja. Untuk itu ia diminta bersiap-siap. Kazim merasa puas karena bisa memanfaatkan besannya yang kaya. Meskipun begitu, sepertinya istrinya tidak senang, karena yang akan menjadi korban adalah putri-putrinya. Orhan mencoba mengajak bicara pimpinan redaksi. Jelas ia juga tidak ingin berita mengenai putranya didengar oleh ayahnya. Orhan mengaku bangga dengan Fuad, sebab ia tidak pernah bikin ulah seperti adiknya. Seiran protes kepada Ferit kenapa ia masih berhubungan dengan Pelin. Ferit membantah jika ini bukanlah salahnya. Pelin tiba-tiba mengajak bertengkar teman wanitanya. Padahal sedari awal ia telah mengaku kepada teman wanitanya jika telah menikah. Seiran merasa tidak percaya dengan penjelasan Ferit. Sedangkan bagi Ferit, ia juga sudah merasa lelah menjelaskan. Ifakat sengaja menyuruh Ferit dan Seiran menggantikannya mengajak belanja Suna. Ia juga sengaja memanggil wartawan untuk mengambil beberapa foto kebersamaan Ferit dan Seiran. Ketika akan berangkat, Pelin tiba-tiba muncul di depan pintu gerbang. Gadis itu mengaku ingin meminta maaf atas kejadian semalam. Berhubung Ferit harus pergi, Pelin diminta masuk ke dalam rumah. Seiran mengatakan jika kedatangan Pelin akan memperkeruh keadaan. Ferit pun mengaku tidak peduli. Pelin akhirnya ditemui Gulgun. Dia meminta maaf dan menganggap permasalahan ini hanyalah salah paham. Gulgun sendiri paham jika Pelin merupakan pacar Ferit. Pelin tahu betul jika Gulgun selalu melindungi putranya. Pelin akhirnya curhat jika sebenarnya ia tidak ingin di posisi ini. Dia sangat mencintai Ferit dan seharusnya ia yang menjadi istrinya. Gulgun ikut terharu. Ia hanya ingin selalu berbuat yang terbaik untuk putranya. Jadi jika Ferit bahagia dengan Pelin, maka ia akan mendukungnya. Suna dijemput tanpa diberitahu permasalahan yang sedang terjadi. Ferit dihubungi ayahnya dan diberitahu jika permasalahan sudah ia atasi. Jelas Ferit sangat senang dan hatinya merasa tenang ketika mengantar Suna berbelanja. Di waktu yang sama, Pelin mencoba menghubungi Ferit, akan tetapi tidak pernah diangkat. Itu semakin membuatnya merasa bersalah. Suna sangat menikmati ketika diminta mencoba baju-baju mahal. Begitu keluar toko, Ferit langsung menggenggam tangan Seiran. Ini ia lakukan untuk membuktikan jika hubungannya dengan istrinya baik-baik saja. Seiran bertanya kepada Ferit kenapa mereka harus bersikap seperti itu. Dengan santainya Ferit mengatakan untuk membuktikan jika dia benar-benar nyonya Ferit. Abidin kemudian diperintahkan untuk mengantar Suna. Setibanya di rumah, Gulgun ingin berbicara empat mata dengan Ferit. Ibunya itu mengaku jika sudah berbicara banyak dengan Pelin. Di situ Ferit disalahkan karena bersikap buruk terhadap Pelin. Kali ini Ferit berani membantah jika Pelinlah yang bersikap buruk terhadapnya. Abidin memberanikan diri mengajak Suna makan es krim. Suna menjawab jika ia tidak keberatan. Abidin tidak berani menatap langsung wajah Suna. Akan tetapi ia bertanya bagaimana perasaannya. Suna menjawab tidak tahu sebab ia belum pernah merasakan jatuh cinta. Mendengar itu Abidin tersentak lalu mengatakan jika dirinya juga belum pernah. Ferit bertanya lagi kepada Seiran kapan mereka akan memulai. Sebab kakeknya sudah tidak sabar menimang cucu. Seiran terus membuat alasan untuk menghindar.
Tiba-tiba Ferit dihubungi untuk menemui ayahnya. Ternyata pemimpin redaksi yang telah membuat kesepakatan tiba-tiba mengundurkan diri. Jadi tidak ada yang menjamin mengenai berita yang akan diterbitkan oleh pemimpin redaksi yang baru. Orhan menyuruh Ferit untuk membujuk Sairan agar ia mau diajak bersandiwara. Tentu ini sangat berat buat Ferit, karena pasti harga dirinya akan jatuh sebab saat ini ia sedang bertengkar dengan istrinya. Begitu ia mengatakan hal itu kepada Sairan, ia justru ditertawakan. Sairan merasa di atas angin dan menyuruh Ferit untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ferit hanya ingin mengajak Sairan untuk meyakinkan wartawan. Dengan begitu, maka berita bisa saja dirubah. Hanya saja sampai detik ini Sairan tetap menolak. Terpaksa Ferit mengeluarkan ancaman. Jika Sairan tetap tidak bersedia, maka ia juga tidak segan-segan berbicara dengan Kazim. Dan itu efeknya jelas untuk Suna. Terakhir, Ferit memberi kesempatan Sairan untuk berpikir. Di sisi lain, Fuad mulai perhatian dengan Suna dengan mengiriminya pesan. Sedangkan Abidin masih ragu-ragu. Pesan yang akan ia kirim, ia hapus kembali. Ketika bangun tidur, Ferit mendapatkan kejutan di mana Sairan telah berdandan dan bersedia membantunya. Ferit berjanji setelah masalah ini selesai, maka ia akan bersikap manis kepada Sairan. Ia pun memastikan tidak ada ancaman lagi. Halis B mendesak Ifakat untuk segera mempercepat proses kedatangan Suna. Begitu Latif datang, Halis B memerintahkannya untuk menjemput Bibi Hatub. Sementara itu Abidin menghadirkan wartawan ke hadapan Ferit dan Sairan. Belum diperintah, Sairan langsung memberikan pernyataan bahwa Pelin merupakan temannya. Setelah itu ia menggenggam tangan Ferit dan menunjukkan kemesraan. Hanya saja wartawan tersebut hanya salut dengan hubungan mereka. Ferit tidak dijelaskan apakah mereka mencapai kesepakatan. Halis B dan Bibi Hatuk sedang bernostalgia. Bibi Hatuk mengaku kecewa karena tidak bisa menjadi pengantin Halis B. Padahal hingga detik ini ia masih menyimpan perasaan. Orang yang pernah melamarnya tidak kembali menemuinya. Halis B mengaku menyesal, sebenarnya tidak seperti itu kejadiannya. Halis B sangat mencintainya, bahkan ia menyiapkan sebuah kalung yang ia simpan sampai sekarang. Ferit bertanya kepada Sairan kenapa ia mengaku sebagai teman Pelin. Tentu wartawan akan melacaknya dan akan menambah masalah. Pelin dihubungi wartawan dan diinterogasi. Sedangkan di rumah Ferit, semua dihantui kecemasan. Semua tidak ada yang merasa yakin jika berita ini tidak diterbitkan. Ferit dianggap harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tapi Gulgun selalu maju untuk membela putranya. Wartawan menghubungi Abidin bahwa ia percaya dengan ucapan Sairan. Mendengar itu, Ferit dan keluarganya merasa lega. Di kamar, Ferit mengucapkan terima kasih kepada Sairan. Untuk merayakannya, Sairan meminta untuk diajak nonton film. Hanya saja anehnya ia tidak mau mendekati Ferit. Menurutnya ia cukup mendengarkan suaranya saja. Menurut Ferit ini tidak asik. Ia kemudian menyetel lagu. Pada waktu yang bersamaan, Sairan menyetel juga. Tanpa diduga, lagu kesayangan mereka ternyata sama. Musik inilah yang mendamaikan mereka. Hingga akhirnya mereka bernyanyi dan menari bersama. Keesokan paginya, tanpa sengaja, Suna melihat gambar Ferit di koran. Ia mencoba menyembunyikannya dari ayahnya, akan tetapi tidak berhasil. Kazim langsung naik darah ketika melihat berita di koran. Menurutnya ini sudah keterlaluan, ia harus segera pergi ke mansion. Seperti biasa, Latif juga menaruh koran-koran baru di meja Halis B. Suna mengirimkan pesan kepada Sairan mengenai ayahnya yang telah mengetahui berita di koran. Ferit segera menemui ayahnya untuk meminta solusi. Orhan akhirnya meminta bantuan Ifakat dan Latif untuk mengatasi masalah ini. Mereka disuruh untuk mengambil kembali koran terbaru yang berada di atas meja Halis B. Rencana awalnya, Ifakat akan mengalihkan perhatian Halis B, sementara Latif akan mengambil korannya. Tiba-tiba Sultan datang memberitahu jika Kazim datang ke mansion. Meskipun Ifakat berhasil mengambil koran itu, akan tetapi situasi di bawah sangat kacau. Kazim marah-marah. Keberisikan itu mengundang Halis B untuk turun menemuinya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.